mungkin sambil menunggu beberapa yang lainnya yang baru mau masuk ya, kita mulai dulu ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita semuanya, oke. Ya, tetap sehat dan semangat ya buat teman-teman. Ini benar-benar kita harus menyesuaikan diri semuanya, ya, perkuliahannya, mungkin tugasnya, prakteknya, sampai mungkin beberapa di antara yang sudah ambil P3 atau seminar skripsi juga harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Kemudian dimanapun kalian berada, semoga diberikan kesehatan, diberikan kemudahan. Ini yang tinggal P3, tinggal besok skripsi, semoga lancar ya, insya Allah ya. Tahun depan insya Allah segala sesuatunya bisa normal lagi. Oke, teman-teman, mungkin beberapa sudah melihat ya video-video kelompok yang lain atau mungkin beberapa materi bahwa di intervensi ini kan kita belajar menjadi seorang HRD ya. Kita belajar bagaimana menangani kasus yang ada di perusahaan, tapi dari sisi manusianya, dari sisi karyawannya. Artinya besok ketika teman-teman kalau misalnya kerja di HRD, ini juga menjadi salah satu tugas ya yang harus dikerjakan oleh teman-teman ketika nanti di posisi sebagai HRD. Karena teman-teman di HRD itu nanti harus punya tugas utama bisa memaksimalkan kinerja karyawannya. Karena kalian kan dari psikologi nih, kalau misalnya arahnya yang DPO itu kan punya tanggung jawab harus dapat mengelola karyawannya agar mereka dapat bekerja sesuai dengan yang diarahkan oleh perusahaan. Nah, masalahnya kadang di perusahaan sendiri karyawan punya kasus ya, punya masalah ya, punya problem. Kita aja deh, kalian mahasiswa ya, semester 7 nih. Mungkin kemarin ya, yang lagi berat-beratnya semester berapa? Semester 5, semester 6, yang mungkin hampir setiap mata kuliah ada tugasnya. Kemudian kalian juga sempat ngalami kuliah pagi jam 7 kan? Perubahan dari jam 8 ke jam 7 kan? Entah. Itu kan juga contoh aturan perusahaan di mana kita sebagai anggota organisasi mau tidak mau harus mengikuti aturan yang ada di perusahaan kan, yang ada di organisasi. Misalnya kemarin ya kita pagi jam 8 lah biasa kuliah. Ini tiba-tiba dialihkan atau mungkin diajukan jam 7. Akhirnya apa? Merubah semua perilaku kita kan. Yang mungkin ada yang jam 7 baru bangun, ada yang jam 7 baru pakai jilbab misalnya, baru dandan misalnya, atau mungkin bahkan jam 7 ya lagi habis mandi misalnya. Nah, ini jam 7 udah masuk kelas, udah masuk di kampus, artinya mungkin 1 jam sebelumnya harus sudah siap kan. Nah, itu kan akhirnya muncul apa ya? Muncul pergolakan di diri kita kan. Aduh, kaget. Tadinya ritmenya jam 3 baru tidur, sekarang jam 2 baru tidur nih misalnya. Nah, itu contoh ya beberapa mungkin yang akan ditemui oleh teman-teman di lapangan nanti di perusahaan. Oke, kita lihat ya. Ini dari Azhara Hijab ya. Ini perusahaan yang bergerak di bidang penjualan jilbab ya, tentu juga punya arah organisasi yang berbeda, punya tujuan yang berbeda, dan nanti juga pasti mungkin punya potensi masalah yang berbeda-beda. Nah, nanti kita lihat bagaimana teman-teman melihat masalah yang ada di perusahaan ini, kemudian kira-kira apa program yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalahnya. Oke, monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu, dipersilahkan. Nanti setelah ini kita akan bahas bareng-bareng ya. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Widianingsi. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6. Kelompok 6 ini memilih tokoh Azhara Hijab sebagai tempat praktikum intervensi dasar 3. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Faira Maharani.
sebagai operator, kemudian ada Mazaya Alvara, kemudian ada Agustina Maharani Masyadior, yang kelima itu ada Justin, tapi Justin tidak dapat hadir karena sedang mempersiapkan Natal, Pak. Nah, kemudian ada Hafiza, ada Nadia, dan yang terakhir ada Novita. Oke. Selanjutnya, Mbak, identitas. Nah, identitas organisasi di Azahra Hijab ini, yaitu nama tokonya sendiri Azahra Hijab, kemudian pemiliknya itu Karina Dwi Mutiasari, dan toko ini berdiri pada bulan Agustus tahun 2019. Kemudian alamat toko ini sendiri yaitu ada di Dusun Cijalu, RT 1 RW 8 nomor 46, Desa Cikampek Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Provinsinya itu Jawa Barat. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Novita. Ya, baik. Di sini latar belakang dari usaha Azahra Hijab, yaitu awalnya itu pada saat Idul Fitri 2019, owner Azahra Hijab atau Karina Dwi Mutiarasari itu, dia banyak melihat kayak referensi fashion muslim wanita, karena kan menjelang lebaran biasanya pada orang banyak yang mencari kan kayak gitu fashion muslim buat dipakai saat lebaran kayak gitu. Nah, hal tersebut menginspirasi owner atau Karina Dwi Mutiarasari untuk membuka usaha di bidang, awalnya tuh dia di bidang hijab aja, kayak macam-macam kerudung kayak gitu aja. Menjelang Idul Adha bikinnya tuh, awal mula munculnya. Nah, selanjutnya kan Karina Dwi Mutiarasari itu kan seorang ibu rumah tangga dengan 1 anak. Sebelum adanya pandemi ini, ia mengisi waktu dengan kayak mengantar anak sekolah, mengurus rumah kayak gitu. Dengan adanya pandemi ini, kan anak kayak sekolahnya online kayak gitu, makanya dia kayak nyari kesibukan dengan berfokus ke usahanya. Karena kan awalnya dia tuh usahanya nggak langsung turun tangan gitu loh, Pak. Jadi cuma nyerahin ke karyawannya, jadi dia cuma munculin usaha itu dan ngarahin ke karyawannya aja kayak gitu. Jadi nggak langsung ikut turun tangan buat usaha tersebut. Nah, namun dengan pandemi ini dia nyari kesibukan buat lebih fokus ke usahanya ini, bisnisnya ini. Jadi dia tuh mengembangkan lagi, jadi yang awalnya cuma hijab aja, jadi sekarang lebih kayak ada fashion muslimnya, ada pakaian, ada tas, ada dan lain-lain, pokoknya kayak fashion muslim semuanya kayak gitu, nggak cuma hijab aja kayak gitu. Udah sih kayak gitu aja latar belakangnya. Dilanjut. Untuk Nadia, Monggo. bentar Pak, masih connecting. Oke. Mungkin bisa dibantu dulu. Dibantu aja, Lia, nggak apa-apa. Oke. Benar Pak, diganti sama kelompok kami yang anggota kelompok kami yang lain. Ini sebelahan ya. Bentar ya Pak. Kelihatan. Jadi visi dan misi dari fashion apa? Namanya? Azahra Hijab ini visinya menjadi perusahaan fashion wanita yang memiliki kredibilitas dari masa ke masa dengan ciri khas unik namun tetap trendy. Bidang fashion wanita yang memudahkan para konsumen dalam belanja, yang berpusat di Kota Karawang dan akan berlanjut ke seluruh Indonesia.
Misinya yang pertama menjual produk dengan kualitas terbaik dengan harga yang terjangkau. Yang kedua memberikan pelayanan yang terbaik. Yang ketiga meningkatkan inovasi-inovasi fashion wanita. Yang keempat menciptakan karya-karya yang kreatif dan inovatif agar bisa bersaing dengan industri fashion nasional maupun internasional. Lanjutnya, selanjutnya diagnosisnya. Yang pertama, ini ada 3 diagnosisnya. Yang pertama itu pada masa pandemi COVID-19 itu toko Azhara Hijab ini mengalami penurunan omset pemasukan karena sedikitnya pembeli yang datang ke toko Azhara Hijab. Tidak seperti biasanya. Terus berbeda dengan kebutuhan pokok manusia lain seperti pangan dan papan. Fashion yang merupakan kebutuhan sandang di masa pandemi mengalami penurunan karena beberapa masyarakat mengalami dampak perekonomian akibat COVID-19, sehingga memilih untuk memenuhi kebutuhan pokok lainnya seperti makanan dibanding sandang, sehingga berdampak pada toko yang mengalami penurunan jumlah pembelinya. Yang kedua, penjualan dilakukan oleh toko melalui offline. Kurang menguasai cara penjualan secara online yang dapat menarik banyaknya pembeli. Yang ketiga, penurunan omset sehingga berdampak pada pegawai yang mengalami pengurangan bonus bulanannya. Selanjutnya itu ada rancangan intervensi yang dilakukan. Jadi yang pertama itu melakukan pelatihan penjualan online pada karyawan sehingga pegawai memiliki keahlian menjual produk secara online. Misalnya dilatih untuk bisa membuat promosi dalam bentuk foto atau video yang menarik yang akan diunggah ke Instagram. Lalu pegawai juga harus dapat melayani penjualan via online. Pelatihan ini diharapkan tidak hanya membuat pegawai memiliki keahlian tambahan, namun juga dapat menguntungkan bagi perusahaan seperti meningkatnya konsumen yang akan datang. Oke, cukup? Cukup, Pak. Oke. Wah, emotiknya. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Ini satu ya. Satu kos-kosan ya, kalian ya. Berapa ini? Berempat? Oke, ini kayaknya baru pertama kali ketemu dengan saya ya, di forum kuliah ya. Kalau lihat namanya. Oke, ini toko hijab, ya. Berarti yang dijual nggak cuma jilbab ya, Mbak Novita ya? Iya, enggak, Pak. Oke, sekarang mungkin saya pengen tanya ke Mbak Mazaya. Mbak Mazaya, kamu sering beli beli online nggak untuk hijab? Nah, kamu mau beli jilbab misalnya, kamu mau beli jilbab ya, kamu mending tuku beli di tokonya langsung, atau misalnya datang langsung ke tokonya ya, atau lewat online, kamu? Dari saya sendiri mending datang ke tokonya langsung karena bisa milih, bisa tahu bahannya apa, bisa milih-milih warnanya juga. Oke, kalau Mbak Afida, kamu milih yang mana? Lebih mending datang langsung ke tokonya atau milih di toko online? Kalau saya tergantung sih, kadang lebih milih online karena lebih praktis aja gitu, tinggal pesan lewat e-commerce, jadi nggak usah datang ke tokonya. Oke, terakhir Mbak Lia, lebih datang langsung apa beli online kalau beli jilbab? Sebenarnya kalau saya lebih senangnya online. Tapi kayak lihat dulu, kayak saya tuh udah tahu bahannya, udah pernah lihat bahannya, terus nanti kadang saya lebih milihnya buat belinya di online gitu, di toko yang lain gitu. Soalnya kayak lebih murah juga sih, lebih murah harganya. Terus lebih praktis juga sih, Pak. Oke. Mbak Novita, ini kakak udah berapa lama ya buka usaha ini? Baru setahun, Pak. Oh, baru setahun. Menjelang Idul Adha tahun 2019. Mohon maaf, Mbak Novita, ini usaha yang dikelola, ini hanya ini aja,
Atau ada usaha yang lainnya? Usaha ini aja sih Pak kalau dari kakak. Oke. Kakakmu yang udah nikah tadi ya? Iya udah punya anak Oke, satu. udah punya anak satu ya. Oke, mungkin teman-teman gini, kalau misalnya kita mau melihat masalah di suatu perusahaan, ini kan usaha yang skala menengah ke arah kecil ya. Jadi usaha yang dimiliki oleh perorangan, ya. Jumlah karyawan berapa, Novit? 2 Pak. Berapa? 2. 2. Oke. Ya. Kita agak sedikit mengulas di praktek wirausahaan ya, atau mungkin bagi teman-teman yang kemarin ngambil atau mungkin pernah paham tentang wirausahaan, bahwa ketika owner atau mungkin individu pengen buka usaha, itu kan ada tiga hal ya. Yang pertama, orang buka usaha karena masalah kehidupan, istilahnya buat memenuhi kebutuhan hidup ya. Nah, yang kedua, orang buka usaha karena ikuti tren. Jadi biasanya dia ngambil satu produk yang lagi tren di masyarakat. Nanti ketika trennya ganti, dia pun akhirnya ganti lagi. Ketika trennya ganti, ya ganti lagi. Jadi usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi produk yang dipilih itu mengikuti tren. Nah, yang ketiga, dia memilih produk untuk wira swasta karena memang dia minat terhadap produk tersebut. Misalnya katakanlah Mbak Mazaya suka istilahnya komik manga misalnya. Terus ya udah Mbak Mazaya dia akan menjual bisnis komik manga. Artinya nggak tergantung tren di masyarakat kan. Nah, tergantung dari arahnya perusahaan ini lagi. Nanti mungkin Mbak Novit ya bisa menjadi informan ke teman-teman yang lainnya. Apa sebenarnya tujuan dari didirikan usaha ini? Apakah memang kakaknya Mbak Novita memang senang barang-barang berhijab, atau yang kedua, karena ngikutin tren aja, musim dan sebagainya, atau apalagi tujuannya? Karena kalau misalnya ini masa pandemi ya, masa COVID ya, segala aspek kehidupan berpengaruh kan teman-teman kan. Kalau misalnya orientasinya dia untuk mengejar keuntungan omset ya, mikirnya usaha hijab ini akan ditinggalkan. Dia akan memilih usaha yang sekarang orang sedang butuh. Misalnya, hand sanitizer misalnya, jual masker misalnya, atau mungkin sekarang tuh di Jogja tuh lagi banyak yang jual teman-teman, sayuran mentah. Banyak banget sekarang yang jual sayuran mentah. Karena mereka mikirnya mungkin mahasiswa keluarga di rumah ya, nggak makan di luar ya, masak ya, sehingga jual sayur mentah sekarang lagi banyak banget. Nah ini tergantung tujuannya lagi kan, seperti apa. Apakah memang dia punya passion tersendiri terhadap hijab, atau memang dia punya target untuk mencukupi kebutuhannya. Kalau misalnya memang dia kekeh pengen ngembangin hijabnya, dia suka hijab, pengen istilahnya memasarkan, mengenalkan hijab ke mungkin bagi perempuan-perempuan muslim yang belum berhijab misalnya. Nah, dia akan kekeh menjual hijabnya, tapi dengan cara yang lain. Nah, kita lihat lagi bagaimana kondisinya sebelum pandemi seperti apa. Ini terkait juga dengan omsetnya ya. Karena teman-teman juga perlu, ini kalau diperbolehkan ya, Mbak Novit ya, kalau misalnya diperlukan, teman-teman bisa melaporkan omset 3-4 bulan terakhir lah. Atau mungkin katakanlah kita awal pandemi kapan sih? April ya. 6-7 bulan terakhir gimana omsetnya? Apakah mengalami penurunan? Ya pasti mengalami penurunan ya. Tapi seberapa jauh mengalami penurunannya? Nah, kembali lagi ke tujuannya dari perusahaan ini sendiri. Kalau perusahaan-perusahaan gede, semacam perusahaan elektronik, ya Sharp, ya misalnya perusahaan tekstil, PT Sritex misalnya, dia nggak bakal merubah haluan langsung kan. Dia mungkin lebih ke membuat strategi baru misalnya untuk pemasaran produknya. Tapi kalau misalnya usaha-usaha yang hanya berfokus untuk menambah kebutuhan hidup, jual gorengan, jual es degan misalnya, atau mungkin jual apa dan sebagainya, karena masa pandemi, orang nggak keluar, nggak datang ke toko, ya dia merubah bisnisnya misalnya. Nah, tadi kan saya lihat Mbak Hafida kan mengungkap masalah strategi marketing ya. Nah,
ini teman-teman, cara meyakinkan bahwa itu adalah masalah yang penting bagi sebuah perusahaan, kita lihat ya apakah memang pandemi ini yang mengakibatkan omset bisa turun. Karena kalau misalnya kita mau ngomongin soal omset turun di suatu usaha, itu kan bisa macam-macam kan. Bisa menurunnya jumlah, atau mungkin menurunnya kualitas produk, atau mungkin buruknya pelayanan, atau misalnya turnover karyawan yang tinggi, sehingga harus berganti-ganti karyawan, ngajari lagi misalnya, jadi nggak maksimal hasil produknya misalnya. Nah, karena pandemi, ini kan masuknya di eksternal, bukan internal perusahaan. Nah, teman-teman bisa mengungkap ketika ada masalah pandemi di sini, efeknya di perusahaan seperti apa. Karena nggak jauh-jauh dari omset sih nanti. Nah, kalau misalnya mau strategi marketing, ada yang pernah ngambil perilaku konsumen nggak di sini? Mata kuliah perilaku konsumen. Saya, Pak. Mbak Mazaya. Kamu masih ingat nggak, Mbak? Perilaku konsumen bahasa apa? Oke, ini teman-teman. Buat kita orang psikologi kan sebenarnya bisa kerja di marketing kan. Jadi Mbak kalau misalnya besok cari pekerjaan, sebenarnya kita bisa loh di bagian marketing. Nah, mungkin di tempat kita tidak banyak dipelajari ya ilmu marketing ya, hanya sekilas di perilaku konsumen. Kalau prinsipnya marketing di bidang psikologi, itu kan ada dua caranya. Kita membuat strategi marketingnya, bendanya, atau yang kedua, di samping kita membuat strategi marketingnya, kita juga melatih orang-orangnya. Apakah sudah siap atau belum untuk dibekali dengan ilmu-ilmu tentang marketing. Nah, ketika kita membuat strategi marketing, kalau orang psikologi itu kan melihat dari sisi konsumennya. Karena setiap strategi marketing yang diciptakan, yang dibuat, metodenya, selalu mengikuti sasaran atau target konsumen. Jadi, ketika kita mau bikin semacam sistem marketing, kan perlu tahu dulu, ini konsumennya kayak gimana? Anak muda, simbah-simbah, atau bude-bude, atau anak kecil, atau usia seberapa, kita bisa melihat demografinya. Dari jenis kelamin, usia, latar belakang, pendidikan, misalnya, dan sebagainya. Latar belakang ekonomi konsumen kan bisa juga seperti itu. Misalnya katakanlah jilbab. Jilbab kan ada yang harganya murah banget, ada yang harganya mahal banget kan. Ada yang mungkin 15.000, kita udah dapat jilbab, tapi juga ada yang sampai hampir 300.000 jilbab. Nah, tergantung kita kan, tergantung mindset-nya orang kan. Biasanya kalau semakin mahal, semakin bagus kualitasnya. Tapi kalau, mohon maaf, kalau orang hanya butuh untuk jilbab saja, ya udah beli yang 30.000 kan, udah bisa kok buat menutup aurat misalnya. Nah, akhirnya tergantung dari target pasarnya mau kemana nih, ya, tempatnya kakaknya Mbak Novita. Kalau memang targetnya buat anak muda, mbak-mbak kuliahan, mungkin pakai sosmed cocok, ya, atau mungkin live di Shopee mungkin cocok, ya. Ada yang punya aplikasi Shopee nggak di sini? Shopee. Lazada, Shopee. Bisa pakai kayak gitu. Nah, sekarang tinggal bagaimana mengembangkan si karyawannya. Ada dua pilihan kalau mau dikembangkan. Ini kalau kita bicara situasi yang sebenarnya ya. Ini nanti Mbak Novita ngobrol sama kakaknya deh. Pertama, kita bisa melatih karyawannya untuk bisa terampil menggunakan sosmed atau mungkin menggunakan marketing digital yang lainnya. Atau yang kedua, ngerekrut karyawan. Nah, kalau misalnya ngerekrut karyawan, kan otomatis nambah gaji toh Mbak Novita kan. Kira-kira dari kakaknya Mbak Novita punya alokasi nggak untuk nambah gaji karyawan? Kalau misalnya secara keuangan nggak cukup, atau mungkin belum punya alokasi, ya mending kita latih si karyawan yang lama. Mungkin dengan nambah sedikit insentif lah. Karena otomatis double job tuh mereka, nambah pekerjaan tuh. Nah, ini tergantung kondisi di perusahaannya seperti apa. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi kalau misalnya teman-teman ngangkat strategi marketing, nggak masalah, nggak apa-apa.
Tapi apakah memang itu yang menjadi akar masalah? Ya, karena kita harus megang dulu nih outputnya apa yang bermasalah, omsetnya berapa, turunnya seberapa jauh misalnya, apakah memang karena, bentar ya teman-teman, aku lagi rebus air ya. Oke, ya gini ya enaknya kuliah online ya, sambil kuliah, sambil ngajar, ya sambil ngulek bawang, ya, enak banget. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Ini juga nanti bisa menjadi gambaran buat teman-teman sih kalau misalnya mau kerja. Karena kalau misalnya kerja di perusahaan yang skalanya masih menengah ke bawah ya, ini teman-teman harus siap ekstra kerjanya. Karena biasanya kalau perusahaan yang masih berkembang, itu kan dana operasional kan belum banyak ya, sehingga si karyawan benar-benar dimaksimalkan untuk bisa lebih dari satu pekerjaan. Makanya kadang plus minus sih, semakin besar perusahaannya, itu semakin kita susah masuknya. Karena kriteria yang dibutuhkan kan semakin tinggi. Tapi kalau kita kerja di perusahaan yang masih skalanya menengah ke bawah, misalnya, ada kemungkinan besar kita lebih mudah diterima. Tapi dengan kondisi job description-nya belum rapi, arah kerjanya belum jelas, ya karena mungkin masih baru berdiri kan, masih setahun awal apalagi kan, setahun awal masih ngejarnya profit nih, belum berpikir soal bagaimana mengelola SDM-nya yang ada di situ kan. Nanti kalau misalnya profitnya sudah settle, sudah stabil, mungkin ada perencanaan yang lebih matang lagi ke depannya. Kayak gitu. Ini tokonya udah lumayan bagus sih. Ini di satu kompleks toko atau cuma toko satu sendiri, Mbak? Samping rumah gitu kok. Samping Oh, rumah kan ada samping halaman gitu. rumah. Nah, dia bikin toko gitu. Oke. Nah, sama ini terkait dengan lokasi juga kan, lokasi usaha. Jadi, mungkin teman-teman juga perlu mengecek sih, konsumen selama ini seperti apa. Apakah orang-orang jauh, ya, atau hanya sekitar rumahnya Mbak Novita aja. Ini juga terkait dengan strategi marketing lagi kan. Kalau misalnya kita lihat juga saingannya berapa, banyak nggak misalnya. Kalau ada saingannya, tentu juga konsumen milih-milih lagi kan nanti di situ kan. Kalau misalnya lokasinya atau mungkin lokasi usahanya di perkampungan yang mohon maaf misalnya orang-orang menengah ke bawah, mereka lebih nyarinya barang yang lebih murah, bukan barang yang berkualitas lebih bagus. Tapi misalnya jualnya di Seturan, di Candi Gebang, Concat misalnya, ya tidak hanya berpikir soal harganya yang murah, tapi juga kualitas harga. Karena konsumennya udah bener-bener nih, para mahasiswa nih, nah misalnya kayak gitu. Oke, tinggal ditambah dikit sih, teman-teman. Ya, kalau misalnya mau diarahkan ke strategi marketingnya, tadi kan saya lihat Mbak Hafido udah menyampaikan, memberikan pelatihan ya. Nah, kalau memang itu menjadi solusi dari kalian, mungkin perlu ditambahkan alasan. Apa alasannya? Gitu aja. Gitu ya, teman-teman. Nanti sambil dipelajari kembali, ini saya rekam, nanti teman-teman bisa cek lagi rekamannya. Kalau misalnya ada beberapa hal-hal yang mau ditanyakan, bisa chat di grup aja ya. Kayak gitu. Nanti langsung dibenahi aja. Ini kan UAS tinggal nggak lebih dari 2 minggu lagi kan. Saya nggak tahu hari apa kita untuk intervensinya kan. Nanti dibenahi, dikumpulkan pas UAS, satu kelompok, satu laporan ya. Itu aja. Gitu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih ya atas atensinya. Tetap sehat buat teman-teman, tetap semangat ya, tetap berproses ya.
Ini yang lagi P3, yang lagi seminar, insya Allah lancar semuanya, skripsi lancar, ya. Tahun depan bisa ketemu lagi di kampus, ya, dengan kondisi yang sudah normal, ya, insya Allah. Amin. Oke, terima kasih teman-teman, ya. Sukses selalu semuanya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Thank you ya. Saya live ya. Ya. Lanjut kelompok selanjutnya.